Baik, hari ini kita akan melihat mengenai Septuaginta dan Yesus Kristus. Eh, ini merupakan bagian dari isi eh, pelajaran di dalam buku seri sejarah berbusan yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park, seri yang ke-12, berpusatkan kepada eh, penyembahan di kitab Imamat, kemudian mengenai hukum Taurat, dan bagaimana hubungannya dengan Yesus Kristus sampai kepada zaman sekarang. Nah, jadi kita akan lihat bersama-sama mengenai Septuaginta dan Yesus Kristus. Jadi sebagai pendahuluannya, Tuhan bekerja itu dengan berpusat kepada firman Tuhan. Dan lewat firman Tuhan ini, pekerjaan itu disebarluaskan. Tetapi di dalam sejarah bagaimana Tuhan bekerja? Nah, seperti tadi kita membicarakan tentang peristiwa yang sedang terjadi saat ini, kita pada akhirnya bisa melihat pemeliharaan Tuhan yang ajaib dan misterius mengenai bagaimana firman itu bisa bekerja dan menjangkau banyak orang dengan satu tujuan, itu adalah untuk menyelamatkan ya, banyak orang di dalam Yesus Kristus. Oke, kalau kita lihat mengenai bait suci, bait suci itu telah menjadi pusat kehidupan dari umat Tuhan, orang Israel. Sejak kemah suci itu didirikan di zamannya Musa sampai kepada bait suci Salomo itu didirikan. Tetapi bait suci Salomo itu dengan izin Tuhan, bait suci itu dihancurkan. Jadi bait suci di Yerusalem itu dihancurkan. Pada akhirnya bangsa Babel itu membawa orang Israel ke Babel dan ditawan di sana. Mereka menjadi tawanan. Di tahun 586 sebelum Masehi, bait suci itu dihancurkan. Kemudian kalau kita lihat, karena selama ini pusat kehidupan orang Israel adalah bait suci, korban persembahan dilakukan oleh para imam, ya kan? Maka sekarang setelah bait suci itu tidak ada, setelah bait suci tidak ada, dihancurkan, eh, ibadah penyembahan, persembahan yang biasanya dilakukan di bait suci sekarang berhenti total. Berhenti total, ya. Setelah 70 tahun penawanan di Babel, pada akhirnya mereka kembali kan? Mereka kembali mulai membangun kembali bait suci di bawah pimpinan Zerubabel. Jadi mereka bangun lagi sebuah bait suci dikenal sebagai bait suci Zerubabel. Itu ketika kita baca kitab Nehemia, Ezra membahas mengenai hal itu. Dan bait suci didirikan kembali, ya. Kalau kita lihat, itu jadi kemah suci, setelah kemah suci adalah bait suci Salomo, setelah bait suci Salomo ada sekarang bait suci Zerubabel. Tetapi perbedaannya bagaimana? Perbedaannya, meskipun bait sucinya sudah ada, tabut perjanjian nggak ada. Wah ini, tabut perjanjian nggak ada. Kenapa? Karena di zaman Babel itu sudah dirampas semuanya, sudah dihancurkan, sudah rata itu bait suci. Semua yang ada di dalamnya itu sudah dibawa semuanya. Ketika bait suci didirikan, tabut perjanjian tidak ada lagi. Tidak ada mezbah korban bakaran. Api yang dahulu selalu ada di dalam bait suci sudah tidak ada lagi. Yang tersisa apa? Ya kan? Apa yang tersisa? Yang tersisa hanya kitab Taurat. Nah, ini bayangkan Tuhan izinkan semuanya itu dihancurkan dan yang tersisa hanya kitab Taurat. Mengapa? Pertanyaannya, kenapa Tuhan menyisakan kitab Taurat? Karena kitab Taurat itu bertujuan untuk apa? Menuntun orang-orang yang kembali dari Babel supaya mereka kembali mengenal Tuhan, kembali kepada iman. Selama ini mereka pikirnya apa? Ya, mau iman, mau apa, mau percaya, itu nggak masalah. Yang penting kita ibadah, yang penting kita bawa korban persembahan, selesai semuanya. Yang penting ada imam,
Ya, udah yang penting kita ikut, yang penting kita ingat terus Yerusalem, ingat terus bait suci, kita kasih persembahan, imam-imam melakukan semua ibadah, selesai masalah kita. Sekarang tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang lakukan itu. Sekarang terfokus kepada apa? Untuk bertemu dengan Tuhan, satu-satunya jalan adalah apa? Firman. Satu-satunya jalan hanya untuk firman saja. Jadi lewat kitab Taurat, ya, lewat kitab Taurat, em, kita bisa mengetahui apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang dosa, apa yang bukan dosa. Itu bisa tahu. Kita bisa membedakannya. Tetapi Allah mengizinkan hukum Taurat itu tetap ada, lebih lagi. Ya, tujuannya lebih lagi daripada itu. Bahwa apa? Bahwa Yesus Kristus pada akhirnya dialah realitas dari tabut perjanjian. Dialah sosok nyata dari semua sistem korban persembahan atau korban bakaran. Ya, jadi dengan kata lain bahwa apa? Ya, dengan kata lain bahwa em, ketika semua hal yang menjadi pusat ibadah, pusat peribadatan, pusat iman itu sudah tidak ada lagi, artinya apa? Artinya Mesias sudah dekat. Ini, Mesias sudah dekat. Bayangkan tabut perjanjian itu kan sangat penting, ya. Mezbah korban bakaran itu sangat penting. Tetapi semua tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Semuanya bertujuan apa? Tujuannya supaya orang-orang menantikan Mesias lebih lebih semangat lagi, ya. Jadi, saudara bisa bayangkan apa yang terjadi di zaman Yesus, ya. Yang terjadi di zaman Yesus ketika Tuhan datang, fokus orang Yahudi waktu itu ada di mana? Mereka berfokus pada bait suci, imam-imam, itu fokus mereka kan. Nah sekarang kalau misalnya, kalau misalnya eh selama ini em, misalnya ada tas gitu. Oh ini nanti misalnya Louis Vuitton akan ini bukannya saya punya ya, saya cuma pernah dengar aja gitu. Katanya eh Louis Vuitton itu atau ya tas-tas yang bermerek gitu kan, itu kalau ada palsunya berarti sudah ada apanya? Menurut ibu-ibu apa? Dari mana ketika ketika banyak beredar tas yang palsu berarti apa? Ada aslinya, ada aslinya. Berarti ada aslinya kan? Iya. Berarti ada aslinya. Nah, tetapi ketika yang asli datang orang-orang cuma suka yang palsu. Ini yang terjadi di zaman Yesus. Jadi mereka tidak mau menjadikan Yesus itu sebagai fokus mereka. Makanya Tuhan, sebenarnya Tuhan itu biarkan tabut perjanjian itu hilang. Mezbah korban bakaran itu hilang. Supaya mereka tidak lagi berfokus kepada hal-hal itu. Selama ini mereka hanya berfokus kepada hal-hal itu. Firman Tuhan mengajarkannya apa? Ibrani 8 ayat 5 dikatakan, pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, katanya. Itu merupakan bayangan. Ya. Jadi kita bisa lihat hal ini berbicara tentang tabut perjanjian, mezbah korban bakaran, itu adalah bayangan dari hal-hal sorga. Yesus datang untuk menggenapi semuanya. Di Ibrani 9 ayat 24 dikatakan sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja. Ini. Jadi kemah suci, bait suci itu adalah gambaran dari yang sebenarnya. Ini. Bukan katanya. Semuanya hanya gambaran. Wujud aslinya apa? Siapa? Yesuslah wujud aslinya. Mereka umat Tuhan pergi ke kemah suci, ke bait suci, terus ada mesbah korban bakaran. Buat apa sih itu?
buat menyelesaikan dosa manusia kan? Tetapi setiap tahun mereka lakukan itu. Siapa yang akan bisa menghapus dosa untuk selama-lamanya? Mesias. Dan itulah Yesus Kristus sebenarnya. Jadi sistem penyembahan itu semua hanyalah bayangan. Kita lihat bayangan dari apa yang akan datang. Dikatakan di Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Nah, seperti ini. Wujud aslinya itu apa? Wujud aslinya adalah Yesus Kristus itu sendiri. Yesus, ya. Nah, maka kalau kita lihat em, setelah perjanjian lama, ya, setelah perjanjian lama, nabi yang terakhir itu kan yang diutus adalah Nabi Maleaki kan. Nah, di antara Nabi Maleaki, nabi terakhir yang diutus bagi umat Israel, sampai Yohanes Pembaptis itu tampil, itu ada waktu selama 400 tahun. 400 tahun. Dan ini dikenal sebagai periode antar perjanjian, ya, intertestamental, ya. Jadi 400 tahun. Selama 400 tahun, peristiwa ini tidak dicatat sama sekali dalam Alkitab, ya, tidak dicatat. Dan kalau kita lihat dalam periode yang tidak dicatat dalam Alkitab em, ini merupakan masa persiapan sebelum kedatangan Yesus ke dunia, sebelum kedatangan Mesias. Bukan berarti bahwa, oh ya memang nggak ada apa-apa yang terjadi di zaman itu. Bukan. Tetapi itu merupakan masa persiapan. Masa persiapan. Ini tidak dicatat dalam Alkitab kan, mengenai periode waktu ini. Bagi yang memiliki buku seri sejarah perbusan, khususnya seri yang kelima dan yang keenam, nanti bisa melihat apa yang terjadi di dalam masa 400 tahun ini. Lebih khusus lagi apa? Bagaimana Allah bekerja di dalam masa 400 tahun ini mempersiapkan, ya, mempersiapkan kedatangan Kristus. Salah satu keunikannya, ya, dalam persiapan sebelum kedatangan Kristus ke dunia itu em, terjadi suatu pekerjaan menerjemahkan kitab hukum Tauratnya orang Israel atau perjanjian lamanya, ya, perjanjian lama orang Yahudi ke dalam bahasa Yunani. Wah, ini dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Bayangkan masa 400 tahun itu di dalam dunia kekristenan itu disebut sebagai masa kekosongan. Tetapi di dalam masa kekosongan dalam pemahaman seluruh umat manusia, bahkan orang Kristen sekalipun, ternyata apa? Ada satu pekerjaan yang tidak disadari, yaitu diterjemahkan kitab hukum Taurat dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Itu yang kita kenal sebagai Septuaginta. Nah ini, Septuaginta. Jadi sebelum Kristus datang, orang Yunani itu memerintah Yehuda Selatan, ya, Yerusalem. Ini dikenal sebagai kekaisaran Helenistik. Yang memerintah waktu itu adalah Ptolemaios II. Ptolemaios II. Ya. Nah, eh, apa yang sebentar ya. Jadi Ptolemaios II ini apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Waktu itu dia ingin apa? Dia ingin ketika dia memerintah, kan orang Yunani itu terkenal dengan ilmu pengetahuannya, dengan budaya.
gitu ya, dengan budaya. Jadi semua budaya di dunia yang sangat ternama, terkenal, Ptolemaios ini ingin kumpulkan semuanya. Ya, kumpulkan semuanya di satu tempat yang perpustakaan yang sedang dia bangun. Dan dia dengar bahwa, oh, kitabnya orang Yahudi itu sudah bertahan ribuan tahun. Wah, itu harus ada di dalam perpustakaan saya. Pikirannya siapa? Ptolemaios. Ya, tanpa dia sadari apa? Semua di belakang itu ada siapa yang bekerja? Tuhan yang bekerja. Sekitar tahun 250 sebelum Masehi, jadi dia terjemahkan Alkitab Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Ada 72 sarjana. Ini arti Septuaginta atau Septuagint artinya ke-70 itu. Ke-70 itu. Jadi Septuagint dikenal sebagai 70 penterjemah ini. 70 pelajar, ya, scholars. Mereka menerjemahkan. Tetapi dalam catatan kuno ada yang mencatat itu sebanyak 72 sarjana, ya, ahli Taurat menerjemahkan perjanjian lama yang dalam bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Ini yang terjadi, ya. Nah, kalau kita lihat di dalam di Israel pada zaman itu, budaya orang Yahudi itu sudah tercampur-campur dengan Yunani. Ya, itu sudah terjadi. Kenapa? Karena orang Yunani yang memerintah. Masih ingat zaman dulu ini waktu Jepang, oh, nggak ada yang ingat mungkin ya, tapi kalau dari sejarah, di zaman Jepang pernah terjadi apa? Pernah terjadi ketika em, enam apa kekuasaan penjajahan Jepang zaman itu ingin menghapuskan budaya-budaya dari eh, negara yang dia taklukkan, yang dia jajah. Itu ada usaha-usaha seperti itu, gitu ya, untuk menghilangkan tradisi, kebiasaan, ya, seperti itu. Em, tetapi kalau kita lihat orang banyak orang Israel itu sudah tercampur dan di zaman itu muncullah yang kita kenal sebagai kalangan Farisi, Saduki. Nah, ini zaman-zaman seperti ini. Karena mereka menganggap bahwa oh, kita harus Yahudi gitu. Kita harus Ibrani, nggak boleh ini, nggak boleh itu budaya itu. Tapi di zaman itu kalau kita lihat menerjemahkan sebuah Alkitab dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, ini biaya sangat-sangat besar kan? Sangat-sangat besar. Ya, kalau kita tanya LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, coba tanya mereka, biaya untuk terjemahkan Alkitab dari bahasa asli ke bahasa Indonesia butuh biaya berapa? Besar sekali biayanya, ya, besar sekali. Di zaman itu tidak ada yang mampu, tetapi karena waktu itu Ptolemaios II, dia adalah kaisar, dia ada kuasa, ada kekayaan, dia jalankan itu. Dia suruh terjemahkan. Nah, kenapa hal ini penting? Karena bahasa Ibrani itu sulit dipelajari. Bahkan sampai hari ini sulit dipelajari. Ya, bahkan banyak orang Ibrani yang tidak bisa baca Alkitab sendiri. Itu yang terjadi. Jadi mau bacanya nggak bisa gitu, nggak bisa. Tetapi setelah Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Yunani, kitab itu disalin, 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 disebarkan sampai kepada orang Yahudi yang tidak dapat membaca bahasa Ibrani. Oh, terus efeknya apa? Efeknya karena sekarang semua orang bisa, semua umat Tuhan bisa membaca Alkitab Perjanjian Lama, komunitas iman mereka itu diperkuat. Karena yang bisa baca Alkitab bukan cuma orang yang bisa bahasa Ibrani. Yang nggak bisa bahasa Ibrani, cuma bisa bahasa Yunani, mereka pun bisa baca. Selain itu apa? Di zaman itu, bahasa Yunani itu adalah bahasa internasional. Zaman dulu. Ya, bahasa Yunani adalah bahasa bahasa internasional, universal. Sehingga, ini tadi, saya sampaikan, bahwa Allah memelihara pekerjaannya
Sehingga firman Tuhan ini pun bisa menjangkau sampai kepada bangsa yang bukan Yahudi. Wah, luar biasa ya. Jadi 400 tahun orang pikir itu nggak terjadi apa-apa di dunia. Nggak ada pekerjaan Tuhan yang signifikan yang terjadi. Tuhan diam, Tuhan tidak utus nabi-nabi. Tetapi di belakang layar, apa yang terjadi? Tuhan menggerakkan Ptolemaios, menyediakan 70 sarjana untuk apa? Menerjemahkan bahasa Alkitab Perjanjian Lama dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Ini luar biasa kan? Jadi, kalau kita lihat semuanya terjadi karena kedaulatan Tuhan. Ya. Dengan demikian, Allah gunakan sejarah dunia untuk menggenapi sejarah Alkitab. Nah, ini luar biasa. Makanya kita bersyukur sampai hari ini sudah sampai ke bahasa Indonesia kan? Ah, itu luar biasa. So, bayangkan ibu-ibu. Ya udah, nggak usah. Semuanya harus belajar bahasa Ibrani. Gimana coba? Iya kan? Susah sekali. Tetapi Tuhan memiliki tujuan supaya sebanyak mungkin orang kenal Yesus, ikut jalan keselamatan dan beroleh keselamatan. Ya. Nah, jadi Septuaginta kalau kita lihat isinya apa sih? Septuaginta itu berisi terjemahan literal, ya literal secara literal kitab suci ya dari kitab suci asli yang memberikan penjelasan lebih jelas terhadap Alkitab atau Perjanjian Lamanya orang Ibrani, gitu. Makanya em, ada jika ada hal-hal yang terlalu sulit, maka mereka masukkan penjelasannya ke dalamnya, ya ke dalam Septuaginta itu. Ya, seperti ini. Ada ahli-ahli teologi juga yang mempertanyakan ini. Oh, ketika Perjanjian Lama diterjemahkan kata demi kata, Perjanjian Lama itu apakah diterjemahkan kata demi kata atau penerjemah masukkan pikirannya juga ke situ? Jadi orang meragukan bahwa apa? Ya Septuaginta itu apakah layak dipercaya sebagai firman Tuhan? Iya kan? Ini ini kan pertanyaan yang wajar ya, benar kan? Misalnya Alkitab diterjemahkan dari bahasa Indonesia menjadi bahasa Batak gitu, bahasa Batak. Nah orang-orang akan tanya gitu kan? Ah itu ketika diterjemahkan kata per kata atau ada tambahan-tambahan yang lain-lain? Ini suatu pertanyaan yang wajar gitu. Tetapi ada alasan. Ya. Ada alasan kita bisa mempercayai, ya, kita bisa mempercayai dan menerima Septuaginta sebagai firman Tuhan, ya, sumber yang dapat dipercaya. Alasannya apa, saudara? Alasannya Yesus, dia membaca Septuaginta itu sendiri. Nah, ini, oh, bentar. Tuhan Yesus baca Septuaginta, kapan dia baca? Pernah pikir mengenai hal ini? Kapan dia baca? Iya kan? Nah, Yesus, bukankah dia adalah firman itu sendiri? Iya kan? Yesus, dia adalah firman itu sendiri. Ketika dia membaca Alkitab di zaman itu, bukankah dia tahu? Iya kan? Dia tahu. Karena dia maha tahu. Dia sendiri adalah firman itu. Ya. Tetapi di zaman Yesus, di zaman Perjanjian Baru, Tuhan Yesus, rasul-rasul, mereka mengutip Perjanjian Lama. Iya kan? Mereka menjelaskan Yesus adalah Mesias. Mereka jelaskan hal itu. Nah, mereka pakai Alkitab yang mana? Alkitab yang mana yang mereka miliki? Iya kan? Mereka mengutip dari terjemahan Septuaginta. Nah, kenapa? Karena di zaman itu Alkitab yang tersedia itu apa? Septuaginta. Karena Septuaginta diterjemahkan di tahun 250 sebelum Masehi. Iya kan? Sebelum Masehi, sebelum Yesus datang. Sebelum Yesus lahir.
Jadi sudah 250-an tahun Septuaginta itu sudah tersebar di mana-mana. Perjanjian lama orang Yahudi sudah terbiasa di dalam kalangan orang Yahudi. Sudah terbiasa. Jadi Yesus, Sang Firman itu sendiri, dia datang, dia mengutip dari Alkitab, Alkitab yang mana? Di zaman itu Alkitab yang tersedia adalah Septuaginta. Ya. Nah, banyak kutipan perjanjian lama yang Yesus sampaikan atau para rasul sampaikan itu sesuai dengan Septuaginta. Lebih sesuai dengan isi Septuaginta. Ini yang dikutip jika dibandingkan dengan teks Ibrani lama. Ya, teks Ibrani yang udah tua gitu. Contoh kita lihat ya. Kita lihat. Lukas 4 ayat 16 dan 17. Dikatakan apa? Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri, hendak membaca dari Alkitab. Nah, ini. Yesus baca kan? Dari mana katanya? Dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis. Nah, ini. Nah, Yesus bagikan kitab yang Yesus baca itu katanya kitab Yesaya kan? Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Nah, yang Yesus bacakan ini bukan bahasa Ibrani, tetapi bahasa Yunani. Nah, ini. Wah, saya ketika belajarin, wah, oke. Ternyata apa? Tuhan bekerja mempersiapkan. Tuhan siapkan dulu, jangan sampai orang tiba-tiba Tuhan Yesus datang, orang-orang, maksudnya apa nih? Yang dikutip sebelah mana nih? Oh, apa ya yang dibicarakan? Enggak. Yesus berbicara firman Tuhan yang orang Yahudi waktu itu sudah terbiasa. Nah, mereka sudah terbiasa dengan Alkitab apa? Septuaginta. Ya, Septuaginta. Kisah para Rasul kita lihat para Rasul gimana. Kan ada Nabi Yesaya tadi kan, kitab Nabi Yesaya. Jadi kitab Nabi Yesaya itu Yesus baca itu dalam bahasa Yunani. Nah, kita lihat kisah 17 ayat 2. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Nah, kitab suci mana ini? Itu adalah Septuaginta. Ya, Septuaginta. Kita harus ingat, zaman Yesus, zaman Rasul-Rasul, perjanjian baru belum ada kan? Belum ada. Nah, perjanjian baru itu sudah disusun, perjanjian baru itu disusun setelah zaman Yesus dan zaman Paulus. Iya kan? Maka di waktu itu, di zaman Yesus membaca Alkitab, mengutip kitab suci, Paulus, rasul-rasul, mengutip kitab suci, mereka baca dari mana? Dari Septuaginta. Iya kan? Karena itu yang umum digunakan waktu itu. Ya. Nah, sekarang bagaimana Yesus bisa memelihara firman perjanjian lama ini? Ya. Bagaimana? Kan ini harus dikonfirmasi oleh Yesus kan? Sehingga kita pun bisa, oh dengan iman kita bisa terima, oh ya Alkitab yang kita ada di tangan kita hari ini itu benar-benar dari Tuhan. Ya. Jadi yang pertama, Yesus menyatakan bahwa firman perjanjian lama itu bersifat kekal. Matius 5 ayat 18 dikatakan, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi itu, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, karena Yesus yang bicara hal ini, Yesus yang bicara kan? Yesus yang bicara ini, Yesus bicara tentang perjanjian mana? Perjanjian lama kan? Yesus bilang apa? Perjanjian lama itu akan tetap terpelihara. Meskipun iblis berusaha untuk merusak semua supaya firman Tuhan itu hilang, Yesus bilang apa? Tidak boleh dihilangkan. Ya, bayangkan, Yesus sementara bicara waktu itu, Yesus lagi bicara Alkitab yang mana? Ya kan? Alkitab yang orang Yahudi miliki waktu itu, yaitu
Septuaginta. Yesus sendiri pun dia mengajarkan perjanjian lama. Dia sendiri. Markus 1 ayat 21. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Bayangkan kalau misalnya saya mengajar, Bapak, Ibu-ibu semua, saya mengajar itu enggak, jadi kita ada kelas pelajaran Alkitab, tetapi saya enggak buka Alkitab. Saya tidak bahas mengenai Alkitab. Bagaimana coba? Nggak bisa dipercaya kan? Karena tidak ada dasar. Tetapi Yesus, karena ada semua orang memiliki Alkitab yang sama, Yesus ketika dia mengajar, mereka mengerti apa yang Yesus ajarkan. Nah, jadi di waktu itu kita harus mengerti bait suci itu di Yerusalem, ya kan? Yesus banyak sekali mengajar di mana? Yesus banyak kali mengajar di Galilea. Yang ibu-ibu yang sudah pernah pergi ke Yerusalem, pergi ke Israel, tahu bahwa apa? Galilea dan Yerusalem, Galilea dan Bait Suci itu jauhnya minta ampun. Iya kan? Itu sangat jauh. Nah, Yesus, kalau kita lihat di zaman itu, em, karena Bait Sucinya terlalu jauh, sehingga dibangunlah sinagog-sinagog di berbagai daerah dengan tujuan apa? Umat Tuhan bisa mendengar firman, bisa beribadah setiap hari Sabat. Nah, di sinagog-sinagog inilah firman Tuhan itu diajarkan. Firman Tuhan yang mana? Itu adalah perjanjian lama. Ya. Sekarang, pertanyaannya, apakah naskah asli Ibrani itu ada di sinagog-sinagog? Nggak ada kan? Naskah aslinya disimpan di mana? Ada di bait suci. Ada di bait suci salinannya kan? Ada di sana. Sinagog-sinagog tidak menggunakan, tidak menyimpan bahasa Ibrani. Tetapi mereka menyimpan Alkitab atau memiliki Alkitab Septuaginta dalam bahasa Yunani. Dan ketika Yesus baca kitab-kitab tersebut, itulah dari situ kita tahu bahwa apa? Yesus setuju mengenai isi dari Septuaginta. Nah, Yesus sendiri mengajarkannya soalnya. Kalau itu salah kan Tuhan bilang apa? Ini catatannya salah ini. Iya kan? Karena dia tahu siapa yang bisa sembunyikan dari Tuhan. Nggak ada yang bisa. Lebih lagi, kita bisa tahu bagaimana Yesus mengkonfirmasi Septuaginta. Yesus memelihara keberadaan uh, kitab suci itu karena apa? Yesus menggenapi perjanjian lama. Matius 5 ayat 17. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Yesus bicara yang mana ini? Hukum Taurat dan kitab para nabi yang ada di dalam Septuaginta itu kan. Yesus bilang apa? Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, jadi banyak orang yang percaya salah paham mengenai perkataan Yesus ini. Mereka bilang apa? Oh, Yesus sudah datang, berarti perjanjian lama nggak perlu lagi diabaikan. Oh, fokus saja kepada perjanjian baru. Nah, ini tidak benar. Ya, tidak benar. Kita tidak boleh mengabaikan perjanjian lama. Karena perjanjian lama itu terhubung langsung dengan perjanjian baru. Yesus lakukan ini kan? Bagaimana mungkin pendeta itu mengabaikan perjanjian lama? Jika seorang pendeta yang mengajar itu mengabaikan perjanjian lama, berarti dia mengabaikan Yesus. Mengapa? Karena Yesus mengajar bukan dari perjanjian baru. Betul kan? Perjanjian baru belum ada. Yesus mengajar menjelaskan dirinya dari mana? Dari perjanjian lama. Lukas 24 ayat 44 dan ayat 27. Lukas 24 ayat 27 ayat 44. Yesus jelaskan tentang dirinya lewat kitab-kitab Taurat, kitab Musa, kitab nabi-nabi, bahkan Mazmur. Nah, jadi kita bisa lihat ya, jangan salah paham mengenai hal-hal yang Yesus sampaikan ya. Matius 5 ayat 21, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Ayat 22, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum.
Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Artinya apa? Yesus bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi Yesus datang justru untuk lebih menekankan intisari dari hukum Taurat itu apa? Ya. Jadi bukan hanya secara perbuatan, tetapi di dalam hati harus diperbaiki. Makanya Yesus bicara mengenai jangan membunuh. Hubungannya dengan marah itu apa? Kalau Matius 5 ayat 27 dan 28 mengenai zina dan secara jasmani dan zina di dalam hati. Ya. Yesus jelaskan semuanya. Yesus menggenapi perjanjian lama, tetapi juga apa? Memperdalam maknanya supaya kita tidak lakukan dosa bahkan di dalam hati. Ya, itu Tuhan ingin lakukan buat kita. Kemudian kalau kita lihat lagi, Yesus menghubungkan perjanjian lama dengan dirinya sendiri. Yohanes 5 ayat 39 dikatakan, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Jadi, Yesus menjelaskan kepada orang Yahudi, kalian ingin hidup kekal dan berpikir, oh lewat belajar Alkitab, lewat baca Alkitab, lewat memahami Alkitab, oh bisa hidup kekal. Yesus bilang apa? Alkitab bicara tentang saya. Mau hidup kekal datang ke saya. Yesus bilang seperti ini. Karena tentang Yesus sudah ada dalam Alkitab. Lukas, tadi saya sudah sampaikan mengenai hal ini. Lukas 24 ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari mana? Kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ya, jadi Yesus jelaskan apa yang tertulis tentang Yesus di dalam kitab suci. Jadi perjanjian lama menunjuk kepada siapa? Yesus sendiri. Ya. Nah, makanya saudara, ketika banyak gereja-gereja meninggalkan perjanjian lama, kita tidak boleh lakukan itu. Makanya Pendeta Abraham Park itu menjelaskan lewat buku-bukunya, menjelaskan Alkitab itu seperti apa. Kita bisa menemukan Yesus di dalam perjanjian lama. Ya selama berapa tahun kita sudah belajar. Jadi kita lakukan eh, hal yang sama seperti yang Yesus lakukan kan? Kita mencari Yesus, menemukan Yesus, kehendak Tuhan. Bukan cuma di perjanjian baru, tetapi di perjanjian lama juga. Ya, seperti ini. Ya, jadi eh, perjanjian lama menunjuk kepada Yesus. Untuk mengenal Yesus kita juga perlu memperhatikan perjanjian lama. Ya, jadi eh, kalau kita lihat pada akhirnya Septuaginta dan Yesus Kristus mengajarkan kepada kita bagaimana Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya. Sebelum kedatangannya, Tuhan menggerakkan sejarah dunia supaya mempersiapkan manusia untuk mereka mengenal Tuhan. Mempersiapkannya lewat apa? Lewat firman Tuhan. Lewat Septuaginta. Supaya semua orang baca Alkitab, kenal Tuhan, ketika Tuhan datang, mereka kenal. Tetapi setelah Yesus datang, ternyata mereka tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Padahal Tuhan sudah datang, mereka tidak bertemu. Kenapa? Karena ketidaksiapan hati mereka. Ya. Tuhan akan datang kembali. Persiapannya bagaimana? Nah, kita harus mempersiapkan diri kita dengan firman Tuhan. Supaya kita bisa mengenal dia. Wahyu pasal 19 dikatakan apa? Ketika dia datang kembali, namanya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan. Yesus adalah apa? Firman yang menjelma menjadi manusia. Dia, Tuhan yang sama akan datang. Mereka yang mencintai firman, mereka yang menyelidiki firman Tuhan akan bertemu. Tetapi mereka yang tidak mencintai firman, pada akhirnya akan menjauh dari Tuhan dan tidak akan mengenal. Saya berdoa kita semua bisa bertemu di dalam pengenalan akan Tuhan sampai akhir.
Amin. Semoga bisa dipahami pelajaran hari ini. Sudah selesai. Gimana, Pak bisa Yudi. dipahami? Ya, Ya. Pak Yudi, kalau soal perjanjian lama ya, I think kan secara maksudnya saya bukannya kita melupakan gitu loh kan. Tapi and then but we have to remember also namanya intisarinya itu yang lebih penting daripada literally-nya dong kata-katanya gitu kan. You know what I mean? Karena kalau misalnya orang anggaplah kayak kita yang kita belajar yang sahabat jalan nggak boleh berapa hasta lah apa-apa. Maksudnya saya kita ikutin tapi not bukannya literally itunya diikutin semuanya gitu. Yang lebih penting kan intisarinya gitu kan. Yang menjurus ke Yesus Kristus bla 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 gitu loh. Karena itu yang salah satu yang dipakai orang yang kayak saksi Yehova itu kan, yang mereka benar-benar lakukan yang perjanjian lama itu, sampai kan di sana bilang kita nggak boleh bersujud kepada berhala gitu kan. Tapi for them, bersujud ke siapapun itu nggak boleh gitu. Padahal kan ada yang namanya juga culture-nya orang ya, orang misalnya orang cara kita bersujud itu bukan menyembah sebenarnya kan, ngerti nggak cara Ya. orang culture-nya orang beda-beda Ya. gitu, salaman kek apa kek gitu kan bersujud Hmm. gitu loh. Jadi kadang-kadang maksudnya saya itu yang kalau orang nggak ngerti itu dipakai jadi bakunya mereka gitu loh. Padahal kan poinnya bukan ke sana gitu kan. Ya, makanya kita harus memahami tidak boleh sebagian. Kita harus Iya, memahami sepenuhnya. Ya, memahami sepenuhnya. Ketika ada em, ketika perjanjian lama itu diberikan kepada kita, yang sedang Tuhan ingin lakukan apa? Lewat ketaatan perbuatan mereka, hati mereka itu bisa berubah dan mereka bisa taat Tuhan. Sama seperti anak kecil ya. Kita jelaskan apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Mereka belum paham. Ya, pada akhirnya kita cuma yang menekankan apa? Ya sudah, lakukan saja. Anak kecil begitu kan? Kita pernah jadi anak kecil. Jadi cuma dikasih tahu apa? Ya udah sudah lakukan. Jangan begini ya. Tetapi kita nggak banyak penjelasan. Zaman sekarang lebih banyak menjelaskan sekarang. Mungkin lebih baik gitu ya. Tapi zaman dulu nggak. Pokoknya jangan. Harus begini, harus begitu. Karena belum bisa memahami sepenuhnya. Nah, Tuhan menerapkan seperti itu. Tetapi apakah Tuhan harapan hanya secara badannya saja? Tuhan ingin hatinya juga mengasihi Tuhan kan? ya itu lebih Jadi penting sebenarnya kan. kita perlu memahami secara keseluruhan. Banyak orang suka Yesus, tetapi setelah tahu Yesus itu ternyata latar belakangnya itu Nazaret, keluarganya, wah kayaknya nggak. Dia mengajarnya bagus, oke. Tetapi kalau dia Tuhan, nanti dulu ya. Gitu. Jadi banyak orang suka anggurnya, tetapi tidak mau rotinya. Banyak orang suka darahnya, tidak suka dagingnya. Banyak orang suka keilahiannya, tetapi tidak suka kemanusiaan. Tapi Yesus itu kan nggak bisa dipisah-pisah. Kita harus terima semuanya. Maka itulah perjamuan kan. Terima keilahian Tuhan, terima kemanusiaan Tuhan. Jadi seperti Ibu bilang tadi, kita penting untuk memahami maknanya. Tetapi, nah ini, tetapi setelah kita memahami maknanya, kita bisa memahami, oh kenapa Tuhan suruh seperti itu. Benar ya? Oh ya, saya mengerti. Pada akhirnya tindakan kita pun akan mengikutinya. Mengikuti tidak sama persis dengan apa yang orang Yahudi lakukan, ya kan? Tapi kita lakukan itu dengan kasih kepada Tuhan, dengan mengerti, gitu. Seperti itu. Ya. Silakan ada lagi yang mau eh, mau disampaikan? Nggak ada, Pak. Thank you, Pak Yudi. Nah, semoga bisa dipahami. Eh, jika sudah eh, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih. Thank you Ibu-ibu. Pak Yudi. Sampai Terima ketemu. kasih, Pak Yudi. Thank you. Semangat Terima semuanya. kasih Ya, Pak sehat selalu. Yudi. juga semuanya. Terima kasih semua. Semuanya, Berkat. teman-teman. Thank you, Pak Yudi. Bye. Terima kasih Pak Yudi. Ya, bye. Terima kasih semuanya. Iya, Bye. 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 Bu Linda, dadah semua. Semua. Dadah semuanya. Ini gemuk ya.